Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Enggak. Jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang kalau independen, makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti sudah masuk kebablasan Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini, untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Pemirsa, teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Ada 2 pasal yang menjadi substansi gugatan. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias mengatakan judicial review diinisiasi oleh Gerakan Nasional Calon Independen dan teman Ahok merupakan salah satu peserta. Substansi yang digugat adalah pasal 41 dan 48 karena pemilih pemula dan pemilih pendatang berpotensi kehilangan hak mendukung calon independen sebab mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap sebelumnya. Poin kedua adalah batas waktu verifikasi faktual yang hanya 3 hari dan tertutupnya KPU soal jumlah suara pendukung gugur serta berhasil. Menurut Amalia, kedatangan teman Ahok tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ahok. Amalia mengatakan teman Ahok sudah biasa bergerak sendiri. Kegiatan kita tidak pernah berkonsultasi langsung dengan Pak Ahok karena memang jalur komunikasinya juga sangat terbatas. Kita kan tergerak untuk ikut ini karena memang revisi undang-undang yang ada saat ini memang sudah dalam tahap menyulitkan bagi calon perseorangan gitu karena memang syaratnya yang sangat berat dan ini tidak hanya kita bicara soal Jakarta aja, ini juga pasti akan memberatkan bagi teman-teman di daerah-daerah lain yang sedang sama-sama seperti kami mengajukan calon perseorangan gitu. Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Saya baca berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Ya, jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang kalau independen, makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti sudah masuk kebablasan Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini, untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Komunitas teman Ahok hari ini akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada yang baru karena dinilai memberatkan calon independen untuk maju dalam Pilkada. Ketentuan yang dinilai bisa memberatkan adalah bahwa pemilih pemula tidak masuk hitungan pendukung calon independen, serta terkait aturan verifikasi faktual yang hanya memberikan waktu 3 hari. Sementara itu, teman Ahok hingga kini tinggal membutuhkan 9.000 KTP untuk mencapai angka 1 juta yang ditargetkan akan tercapai hari Sabtu besok. Oleh karena itu pengajuan berkas independen pada 3-7 Agustus bisa terpenuhi. Kita sedang menyiapkan proses verifikasi faktual ya, dari mulai administrasi, terus penggandaan, sampai menyiapkan relawan untuk verifikasi faktual nanti di lapangan. Itu yang paling penting. Terus juga kita akan coba melakukan judicial review hari ini ke Mahkamah Konstitusi guna mengubah pasal 48 dan 41 itu, Mas. Teman Ahok dan sejumlah organisasi pemantau pemilu mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Materi yang digugat adalah pasal 41 tentang dukungan calon perseorangan dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual. Pasal 41 yang diuji materi terkait nasib pemilih pemula yang akan mendukung calon independen dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual yang dinilai mempersulit pendukung calon independen. Koordinator tim teman Ahok, Andi Syafrani, mengatakan pasal-pasal yang digugat sangat merugikan pemilih pemula yang merupakan
pendukung calon independen. Dalam pasal 41, pendukung calon independen selain harus berumur 18 tahun atau harus terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya. Sementara pada pasal 48, verifikasi faktual dianggap menyulitkan, yakni waktu yang hanya 3 hari untuk memverifikasi faktual pendukung independen. Kumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, dan ada juga perorangan yaitu atas nama Samara Amani dan Darul Mahmada mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pilkada yang baru saja telah Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan judicial review pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung judicial review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Pendamping ahli Teman Ahok, I Gusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke panitia pemungutan suara dianggap janggal. 3 hari itu. Mau fiktif mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya gara-gara karena banyak fiktif lalu dikunci 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur, dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik Carta Politik, Yunarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Mana sejarah jalur perseorangan ini tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California hanya butuh 1%. Terbesar Arizona misalnya itu 3%. Yang tidak ditemukan. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan pasal 48 Undang-Undang Pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48 khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Nah, ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraan kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota Dewan sendiri membantah jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah melalui disahkannya Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana hasil judicial review Teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta. Ahok menegaskan manuver politik seperti itu dapat saja dilakukan oleh anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Tudingan adanya aliran dana 30 miliar rupiah ke teman Ahok
pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 3 fraksi PDIP, Junimart Girsang. Junimart menuding dana tersebut mengalir dari para pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada para relawan pengusung Ahok. Yang kedua, tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info, ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ya, untuk teman Ahok. Dan dana tersebut disalurkan lewat Suni dan Sirus. Apa yang dituduhkan oleh Junimart pun mendapat reaksi dari Ahok. Ahok menilai tudingan tersebut merupakan manuver politik untuk menjatuhkan dirinya. Terlebih pernyataan tersebut dilontarkan anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Anggota DPR itu enak banget tuh nggak? Dia ngomong apa saja yang diomongin di dalam forum, dia mempunyai hak imunitas. Nggak bisa dituntut, nggak bisa digugat. Ini bisa jadi main politik nih, membangkitkan sumber waras sudah gagal, ngecap saya, orang kan karakter tau nggak? Makanya saya bilang, ini aja untungnya dia anggota DPR, nggak bisa gugat, dia punya hak imunitas, ngomong di forum. Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Hak imunitas yang dimaksud oleh Ahok tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MD3. Dalam pasal 224 ayat 1 dan 2 tercantum klausul mengenai anggota DPR yang tak dapat dituntut karena membuat pernyataan, baik di dalam rapat DPR dan di luar rapat DPR. Dengan munculnya tudingan tersebut, teman Ahok telah membantah mendapatkan 30 miliar rupiah. Kalau dari kami tegas, kami tidak menerima anggaran apapun selain dari penjualan merchandise. Yang pertama, terus juga kami siap diselidiki apabila memang KPK dalam hal ini akan menyelidiki kami. Relawan teman Ahok juga menegaskan tudingan yang dilontarkan merupakan sebuah fitnah. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Nggak. Jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang kalau independen, makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti acara masa kebablasan Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Pemirsa, teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Ada 2 pasal yang menjadi substansi gugatan. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias mengatakan judicial review diinisiasi oleh Gerakan Nasional Calon Independen dan teman Ahok merupakan salah satu peserta. Substansi yang digugat adalah pasal 41 dan 48 karena pemilih pemula dan pemilih pendatang berpotensi kehilangan hak mendukung calon independen sebab mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap sebelumnya. Poin kedua adalah batas waktu verifikasi faktual yang hanya 3 hari dan tertutupnya KPU soal jumlah suara pendukung gugur serta berhasil. Menurut Amalia, kedatangan teman Ahok tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ahok. Amalia mengatakan teman Ahok sudah biasa bergerak sendiri. Kegiatan kita tidak pernah berkonsultasi langsung dengan Pak Ahok karena memang jalur komunikasinya juga sangat terbatas. Kita kan tergerak untuk ikut ini karena memang revisi undang-undang. Coba melakukan judicial review hari ini ke Mahkamah Konstitusi guna mengubah pasal 48 dan 41 itu, Mas. Teman Ahok dan sejumlah organisasi pemantau pemilu mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Materi yang digugat adalah pasal 41 tentang dukungan calon perseorangan dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual.
Pasal 41 yang diuji materi terkait nasib pemilih pemula yang akan mendukung calon independen. Dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual yang dinilai mempersulit pendukung calon independen. Koordinator tim teman Ahok, Andi Syafrani, mengatakan pasal-pasal yang digugat sangat merugikan pemilih pemula yang merupakan pendukung calon independen. Dalam pasal 41, pendukung calon independen selain harus berumur 18 tahun atau harus terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya. Sementara pada pasal 48, verifikasi faktual dianggap menyulitkan, yakni waktu yang hanya 3 hari untuk memverifikasi faktual pendukung independen. Kumpulan teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, dan ada juga perorangan yaitu atas nama Samara Amani dan Darul Mahmada mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pilkada yang baru saja telah Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan judicial review pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung judicial review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi. Yang ada saat ini memang sudah dalam tahap menyulitkan bagi calon perseorangan gitu, karena memang syaratnya yang sangat berat, dan ini tidak hanya kita bicara soal Jakarta aja, ini juga pasti akan memberatkan bagi teman-teman di daerah-daerah lain yang sedang sama-sama seperti kami mengajukan calon perseorangan gitu. Sementara itu, menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Saya baca berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Enggak. Jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang terlalu independen. Makanya saya mau ketemu gitu. Untuk ngomong gitu ya. Jadi sudah masuk kebablasan Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini, untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada menang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Komunitas teman Ahok hari ini akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada yang baru karena dinilai memberatkan calon independen untuk maju dalam Pilkada. Ketentuan yang dinilai bisa memberatkan adalah bahwa pemilih pemula tidak masuk hitungan pendukung calon independen, serta terkait aturan verifikasi faktual yang hanya memberikan waktu 3 hari. Sementara itu, teman Ahok hingga kini tinggal membutuhkan 9.000 KTP untuk mencapai angka 1 juta yang ditargetkan akan tercapai hari Sabtu besok. Oleh karena itu, pengajuan berkas independen pada 3-7 Agustus bisa terpenuhi. Kita sedang menyiapkan proses verifikasi faktual ya, dari mulai administrasi, terus penggandaan, sampai menyiapkan relawan untuk verifikasi faktual nanti di lapangan. Itu yang paling penting. Terus juga kita akan Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Pendamping ahli teman Ahok, Igusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada, dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke panitia pemungutan suara dianggap janggal. 3 hari itu, mau fiktif mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya gara-gara karena banyak fiktif lalu dikunci 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur, dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik Carta Politik, Yunarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR.
Mana sejarah jalur perseorangan inti, tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California hanya butuh 1%. Terbesar Arizona misalnya itu 3%. Yang tidak ditemukan. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan pasal 48 Undang-Undang Pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48 khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Nah, ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraan kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota Dewan sendiri membantah jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah melalui disahkannya Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana hasil judicial review teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta. Ahok menegaskan manuver politik seperti itu dapat saja dilakukan oleh anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Tudingan adanya aliran dana 30 miliar rupiah ke teman Ahok pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 3 fraksi PDIP, Junimart Girsang. Junimart menuding dana tersebut mengalir dari para pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada para relawan pengusung Ahok. Yang kedua, tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info